Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqawwilil laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dzawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muqarrabin, amma ba'du. Ikhwani fillah, santri yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yang mana dengan kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmat yang masih ada dalam diri kita, yaitu nikmat iman dan takwa. Sehingga dua nikmat ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Bisa jadi kita punya nikmat sehat, kita punya nikmat sempat, tetapi kalau tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka nikmat sehat dan sempat itu hanyalah sia-sia. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memiliki jasa yang begitu besar kepada umat Islam, memiliki jasa yang besar untuk kita yang berada di bawah naungan Islam ini. Kita banyak mengenal Tuhan kita, yaitu Allah. Kita mengenal para nabi, kita mengenal banyak tentang ilmu-ilmu syariah, akidah dan lain sebagainya. Itu semua tidak terlepas dari jasa beliau, sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah akan memasuki bab selanjutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, Adab Safar, yaitu bab istihbabil qudumi ala ahlihi nahara. Bab anjuran untuk datang atau mendatangi keluarganya di siang hari ketika seseorang melakukan bepergian yang begitu jauh, musafir. Anjurannya adalah datang siang hari. Wa karahiyatuhu fil laili li ghairi hajatin, dan hukumnya makruh dan kalau seseorang tersebut mendatangi pada malam hari, kalau tidak tanpa ada kebutuhan atau hajat apapun. Kecuali memang ada hajat yang mendesak, hukum ini menjadi boleh. Di sini ada dua hadis yang menjelaskan tentang anjuran seseorang itu datangnya pada siang hari. Yang pertama, ini riwayat Jabir, sahabat Rasulullah, an Jabirin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Jabir, semoga Allah meridhoinya,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza aqala ahadukumul ghaibata," apabila seseorang di antara kalian melakukan perjalanan yang panjang atau dia tidak ada di rumah dalam waktu yang begitu lama. Pada masa itu mungkin kebanyakan ketika meninggalkan keluarganya musafir begitu lama biasanya dalam kondisi perang. Meninggalkan perang itu butuh waktu yang begitu lama. Sehingga disampaikan oleh Rasulullah, "Fala yatruqanna ahadahu lailan." Maka janganlah kalian ketika kembali kepada keluarga kalian itu datangnya malam hari. Jangan sekali-kali datang malam hari. Ada juga di dalam riwayat yang lain, muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyatruqar rajulu ahlahu lailan. Bahwasanya Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang laki-laki untuk mendatangi keluarganya itu malam hari. Rasulullah melarang. Kapan bolehnya? Bolehnya adalah riwayat Anas bin Malik, yaitu wa an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "la yatruku ahlahu lailan." Rasulullah itu tidak mendatangi keluarganya pada malam hari ketika datang dari perjalanan yang begitu jauh. Wa kana ya'tihim hutwatan au asyiyatan, muttafaqun alaih, yaitu Rasulullah mendatangi mereka, keluarga beliau, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hutwatan au asyiyatan. Pilihannya kalau tidak pagi hari, datangnya malam hari. Atau kalau waktu itu sahabat tidak datang dari perang, biasanya datang dari perjalanan haji. Rasulullah kalau sekiranya nanti memungkinkan datangnya malam ke Madinah, Rasulullah itu nginap, bermalam di Dzulkhalifah. Setelah pagi baru Rasulullah berangkat memasuki kota Madinah habis dari Mekah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Rasulullah memerintahkan datangnya siang hari atau sore hari. Maksudnya pagi atau sore, sampai batasnya itu malam. Malamnya itu Isya, bukan pertengahan malam ya. Lailan di sini malamnya itu malam pertengahan. Yang pertama, ini menjadi adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam. Nanti baik yang berkeluarga maupun yang belum, itu untuk datang kepada keluarganya itu siang hari agar tidak mengganggu keluarganya yang nanti istirahat. Bisa jadi akan mengganggu istrinya. Bisa jadi juga nanti ada sesuatu yang tidak mau dilihat oleh istrinya, tiba-tiba datang. Di hadis yang lain itu dijelaskan, yang hadis riwayat Imam Bukhari, masalah Jabir ini, sahabat Jabir itu memang datangnya ketika perang. Jadi kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Rasulullah bersama Jabir atau Jabir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari perang. Falamma qadimnal Madinata, ketika kami mendatangi Madinah, dhahabna linadkhula, kami
pergi untuk apa? Untuk masuk ke rumah nanti. Kemudian Rasulullah menyampaikan, amhilu hatta tadkhulu laila. Tunggu dulu, lambat dulu, berarti datangnya siang atau pagi lah. Oleh Rasulullah disuruh tunggu, jangan masuk ke rumah istri-istri kalian dulu, atau jangan masuk ke rumah keluarga kalian dulu, sampai masuk malam. Malam di sini maksudnya isya, waktu isya. Nanti kalau sudah isya kamu datang. Itu perintah Rasulullah. Agar apa? Yaitu likai tamtashitos sa'i satu, agar istri yang masih acak-acakan, itu bisa disisir rambutnya yang acak-acakan, itu bisa disisir dulu, kan? Rasulullah mengajarkan adab kepada laki-laki dan juga ini sekaligus adab bagi istri nanti. Agar apa? Laki-laki ini mengerti, istri dandan dulu, gitu. Istri harus mengerti. Suami juga sama, tidak boleh mengganggu istri, baik nanti ternyata lagi istirahat atau belum dandan. Jadi harus dandan dulu. Atau yang kedua, watastahidda mughibatu, al-mughibatu, agar nanti dia berhias dulu, mencukur bulu dulu, gitu kan? Iya, bulu ketiak misalkan, atau betis atau apa, ya bulu-bulu lah. Jangan ketawa. Ini begitu memang anjurannya. Ini menjadi alasan yang pertama agar kita nanti ketika datang kepada keluarga itu tidak mengecewakan. Istri itu merasa tidak mengecewakan suami. Suami juga sama, tidak merasa kecewa karena istri ternyata masih lama tidak ketemu, kan? Tiba-tiba belum dandan. Biasanya warna putih glowing. Ya Allah, sekarang ditinggal 2 bulan langsung gelap gitu kan? Misalkan. Jadi seperti itu, pentinglah istri itu dandan untuk siapa? Untuk suami. Itu. Jadi istri itu harus glowing di depan suami, tidak harus glowing di depan orang. Ya. Pas saya jalan-jalan ada bacaan itu di mobil. Tidak masalah suami pusing, yang penting istri glowing. Iya. Ada gitu kan? Ada aja kata-kata itu kan. Pas jalan lagi itu kan. Ada lagi itu. Truk. Papa kerja, mama belanja. Papa nganggur, mama kabur. Kata-kata ini memang macam-macam itu kalau di truk-truk gitu kan. Jadi fungsinya dalam keluarga itu harus saling mengerti. Yang kedua, adabnya agar suami istri itu saling percaya. Rasulullah melarang. Ini juga hadis riwayat Jabir yang meriwayatkan ini. Naha Rasulullah SAW ayyatrukar rajulu ahlahu laila. Yang tadi itu ada lanjutannya. Kalau di hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi itu sampai sini. Tapi ada di hadis lain itu disebutkan yatahawwanuhum aw yaltamisu asaratihim. Agar apa? Agar suami itu tidak mencari-cari itu. Kira-kira istri saya selingkuh enggak ya? Mengkhianati enggak di belakang? Dicek malam-malam. Jangan-jangan malam-malam ini nanti ada yang masuk gitu. Itu enggak boleh. Pertama dia akan sudon. Enggak boleh sudon ya. Kedua sudah tidak percaya kepada istri.
Jangan-jangan istrinya itu solehah, tidak pernah membukakan pintu untuk siapapun, bahkan pintu hatinya tidak terbuka sedikit pun, gitu kan, untuk orang lain. Disudonin, masya Allah kan kasihan. Malah suaminya yang dosa nanti. Agar tidak dia berpikir istri berkhianat apa enggak, tidak boleh. Percayakan urusan dia berkhianat enggak, misalkan itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Tugas kita adalah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada istri kita atau keluarga kita. Terus yang kedua, barangkali istri itu ada sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Kalau ngomong duluan kan enak. Pas tiba-tiba ditinggal 2 bulan jerawatan istrinya. 2 minggu jerawatan. 2 bulan lah atau sebulan jerawatan. Kalau tiba-tiba datang kan malu istrinya. Sebelumnya glowing, sekarang jerawatan gitu kan. Kalau sudah dikasih tahu siap-siap dulu. Tempel dulu gitu kan. Biar nggak kelihatan jerawatnya. Kalau yang make upnya itu apa namanya, dandan pernikahan, tahu kalian kan? Kalau pernikahan itu jangankan jerawat gitu kan, bisul ketutupan gitu kan. Ya saking tebelnya gitu kan. Jadi seharusnya bukan pernikahan, pas pernikahan itu dilihat orang itu berhias, pas ada suami itu berhias. Kalau kayak gitu tidak perlu dilihat orang, malah yang seneng orang kan, bukan suami. Jadi untuk suami itu perlu, wajib malah ya. Jadi kesimpulannya, seorang laki-laki nanti ketika sudah kalian punya keluarga, istri melakukan perjalanan, kalian jauh, kembalinya nanti harus apa? Kalian harus datangnya siang, bukan kalian harus glowing. Istri yang harus glowing. Istri harus glowing di depan suami, tapi tidak boleh glowing di depan orang lain. Bahaya. Karena kalau glowing di depan suami bagus, kalau di depan orang lain, ini tidak bagus. Bisa dipahami ya? Cukup insyaallah. Semoga bermanfaat nanti untuk kita semuanya, untuk keluarga kita. Kita menjadi hal yang menjadi amal bagi kita nanti. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.